Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Pak Dim. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan masih dalam keadaan yang penuh semangat. Minggu yang lalu kita sudah mencoba membahas kematian dari sebuah lagu dan pendapat-pendapat kalian begitu luar biasa dan Bapak sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Minggu yang lalunya lagi kita sudah sempat membahas bab kepedulian umat muslim terhadap jenazah sampai di perkara mengkafani. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Perkara selanjutnya ialah menyolati. Untuk dapat disolati, keadaan si mayit haruslah, ini yang pertama, suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Dan yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Nah, jadi ketika sudah dimandikan dan dikafani, insya Allah keadaan si mayit ini dalam keadaan yang suci, suci badannya dan suci pakaiannya. Dan yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Nah, jadi sebelum disolatkan, pastikan terlebih dahulu bahwa si mayit ini sudah dalam keadaan atau sudah dalam posisi di sebelah kiblat atau berada di depan para yang ingin menyolati. Selanjutnya, tata cara menyolati jenazah. Nah, yang pertama, jenazah diletakkan paling muka atau paling depan. Apabila mayat laki-laki, maka imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, maka imam menghadap dekat perutnya. Apa maksudnya? Maksud dari imam berada di kepala jika laki-laki ini adalah menggambarkan si mayat adalah seorang kepala keluarga. Ya, ini adalah laki-laki. Ketika yang meninggal perempuan, maka si imam berada di bagian perut. Ini menandakan bahwa si perempuan adalah sosok yang melahirkan. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Nah, agar kelihatan banyak ya, dan diusahakan lebih banyak lebih baik. Dan yang ketiga, niat dari sholat fardu kifayah ialah usolli ala hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati jika yang meninggal adalah perempuan. Jika meninggal laki-laki, hadzal mayyiti. Jika yang meninggal perempuan, hadhil mayyitati. Arba'un takbiratin fardul kifayatin imaman. Nah, jika kita menjadi seorang imam, jika kita menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya doaku sholatkan ke atas mayat laki-laki ini atau perempuan ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam atau menjadi makmum atau mengikuti imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat ini, lalu kemudian diikuti 4 kali takbir. Apa aja yang harus dibaca dalam keempat takbir tersebut? Ini. Yang pertama, pada takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram membaca niat tadi, takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi sesudah takbir kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, membaca doa. Apa doanya? Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jika yang meninggal ini perempuan, maka diganti domirnya menjadi perempuan. Bunyinya seperti Allahumma ghufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, ini perlu diingat-ingat nih, terutama bagi para laki-laki. Ketika ingin menyolatkan para kerabat, keluarga, atau orang-orang muslim di sekitar, jangan sampai kita tidak mengetahui tata cara menyolatkan jenazah. Karena ketika kita mengetahui tata caranya, insya Allah sholat kita menjadi pahala yang pertama, yang kedua menjadi doa buat si mayit. Nah ini ya, ini doa pada takbir ketiga. Kemudian lanjut takbir keempat, sama membaca doa, namun doanya berbeda
yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan sama dirubah lagi domirnya menjadi ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi sama ya, ketika takbir keempat itu terakhir ditutup dengan salam. Sama seperti sholat biasanya, salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi perlu kita ingat bahwa sholat fardu kifayah ini tidak sama seperti sholat yang biasa kita lakukan atau sholat-sholat wajib lainnya. Tidak ada ruku, sujud, dan lain sebagainya. Hanya diisi dengan 4 kali takbir, yang dimana keempat takbir tersebut ada doa-doa yang harus kita baca. Dan inilah doa-doa yang harus kita baca, perlu diingat baik-baik. Sekali lagi, buat anak-anak Bapak, insya Allah kita bisa menghafalkan doa-doa tersebut, dan insya Allah nantinya kita bisa aplikasikan. Amin. Selanjutnya, setelah menyolatkan, prosesi berikutnya menguburkan. Perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Nah, ini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, segerakanlah menguburkan jenazah. Maksudnya, kenapa harus disegerakan? Karena khawatir jika jenazah ini ditunda-tunda untuk dikuburkan, jenazah akan membusuk. Ketika membusuk, itu akan sangat mengganggu pihak keluarga dan orang sekitar. Oleh sebab itu, ketika ada keluarga atau kerabat yang meninggal, segerakanlah untuk dikuburkan. Yang kedua, anjuran meluaskan lubang kubur. Ini ya, anjuran sunnah untuk meluaskan atau melapangkan kuburan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Apabila malam diperbolehkan, namun dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian atau karena sesuatu yang lain. Nah, jadi kenapa dianjurkan untuk menguburkan pada siang hari? Agar jelas ya, agar prosesi juga tidak terhambat dengan keadaan yang gelap. Kalau siang hari itu jelas, insya Allah jelas apa yang akan dilakukan, itu jelas karena masih terlihat. Kalau sudah malam hari, kita harus membutuhkan penerangan dan lain sebagainya. Kecuali keadaan si mayit ini mengeluarkan bau yang menyengat atau bau yang tidak enak, boleh dikuburkan pada malam hari. Ini ya. Selanjutnya, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Nah, ini tujuannya untuk apabila dalam lahan kubur itu sudah penuh, tidak ada tempat atau tidak ada lagi lahan untuk untuk kita membuat lubang, bisa satu liang kubur itu diisi 2-3 jenazah. Ya, misalkan yang meninggal pertama ayahnya, kemudian karena tidak ada lagi lahan yang cukup untuk menggali lubang, boleh ibunya dijadikan satu dengan ayahnya. Kemudian anaknya menyusul meninggal dunia, boleh dijadikan satu oleh ayah ibunya. Ya, boleh 2-3 jenazah. Selanjutnya, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Nah, ini ya, bagi kita nantinya kalau menjadi petugas atau menjadi bagian dari proses menguburkan, ada doa untuk meletakkan jenazah. Doanya ialah sederhana nih, perlu diingat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sekali lagi, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Ketika sudah membaca, kita letakkan jenazah di liang kubur. Terus selanjutnya, larangan memperindah kuburan. Nah, nih sebenarnya dalam Islam itu kita tidak dianjurkan untuk memperindah kuburan. Khawatirnya kuburan ini dijadikan tempat salah kaprah ya.
kuburan dijadikan sesembahan, kuburan dijadikan tempat sakral untuk meminta sesuatu, ya, meminta hajat dan lain sebagainya. Jadi Islam itu tidak menganjurkan untuk memperindah kuburan, karena pada dasarnya kuburan ini adalah tempat untuk kita mengingat kematian, ya. Selain mengingat kematian juga untuk menyampaikan doa kepada almarhum atau si mayat. Selebihnya tidak ada anjuran apa-apa, apalagi sampai meminta hajat di kuburan, tidak ada. Itu ya. Khawatir kuburan dijadikan tempat sesembahan. Makanya larangan memperindah kuburan. Ya, jadi kuburan itu perindahlah kuburan ya sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada masjid di atasnya, sehingga kita bisa sholat menghadap kuburan, ya. Jangan, ya. Selanjutnya, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas utang piutang si mayit jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Nah, jadi sebelum dikubur, biasanya pihak dari keluarga itu menanyakan kepada orang-orang sekitar jika si mayit ada utang piutang. Insya Allah keluarga yang akan menanggung utang piutang tersebut, ya, sehingga itu tidak menjadi beban si mayit ketika berada di alam barzah. Selanjutnya, setelah 4 prosesi itu, ada juga hal yang harus kita ketahui, yaitu yang bernama takziah. Apa itu takziah? Takziah adalah mengunjungi orang yang sedang ditimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Nah, inilah yang dinamakan takziah. Jadi, takziah itu adalah sesuatu hal yang bertujuan untuk menghibur atau memberi semangat pihak keluarga yang berduka. Ya, ingat ya, takziah ini sangat dianjurkan karena takziah ini mencerminkan kesolidan, ya, kesolidan sebagai umat muslim. Kenapa solid? Karena di dalamnya ada unsur saling menguatkan, ya. Adapun adab bertakziah yang pertama menyampaikan doa, ya. Tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit agar yang baik-baik akhirnya nantinya didapatkan oleh si mayit. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang membuat keluarga tambah sedih. Nah, ini pembicaraan kita semua pastinya sudah paham lah. Contohnya membicarakan aib atau hal-hal buruk tentang si mayit, usahakan itu jangan diperbincangkan. Hindari canda dan tawa, ya. Hindari canda dan tawa. Karena dalam keadaan berduka, pastinya keadaan ini diselimuti dalam keadaan sedih. Tidak baik bagi kita ketika kita bertakziah itu kita bercanda tawa dengan orang-orang sekitar. Hindari. Yang keempat, turut menyolati sampai menguburkan. Nah, ini ya. Karena itu tadi, prosesi-prosesi yang sudah kita bahas tadi adalah penghargaan terakhir kita kepada si mayit. Usahakan kita mampu untuk mengikuti prosesi-prosesinya, mulai dari memandikan sampai menguburkan, paling tidak minimal menyolatkan sampai menguburkan, ya, karena itu adalah kesempatan terakhir kita buat melihat atau berjumpa dengan si mayit. Yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini jika mampu, jika memiliki rezeki lebih, kita bisa membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan adalah karena ini adalah sumbangsih kita lah istilahnya. Dan yang terakhir, ziarah kubur. Nah, ini juga tidak luput yang harus kita ingat, ziarah kubur. Selama ini kan kita mengenal ziarah kubur itu hanya sebagai mendatangi atau mengunjungi kuburan. Nah, di ziarah kubur di sini akan kita bahas sedikit apa sih ziarah kubur. Ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan, ya benar ya, berkunjung ke kuburan untuk mengingat mati. Adapun hikmah dari ziarah kubur ialah
Yang pertama, mengingat kematian. Itu tadi, kuburan adalah tempat di mana kita merefleksikan diri bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sebuah kefanaan. Dan kuburan adalah tempat terakhir kita. Dan yang kedua, dapat bersikap zuhud. Bersikap zuhud adalah tidak mementingkan dunia, tapi lebih mementingkan akhirat. Dan selanjutnya, selalu ingin berbuat baik guna menjadi bekal. Ya. Yang keempat, mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Amin ya. Doa ini merupakan senjata paling dahsyat bagi seorang muslim ya. Jadi usahakan kita dapat saling mendoakan satu sama lain agar kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Amin ya. Dan mungkin itu saja penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Tentunya banyak kekurangan di dalam penjelasan Bapak. Bapak mohon maaf atas itu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.